Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori-teori etika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Laili Rayatin Haniah atau saya sendiri. Yang kedua ada Nanda Mutiara, dan yang ketiga ada Yeni Aprilda. Untuk bahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang etika absolut dan etika relatif. Sampai saat ini masih terjadi banyak perdebatan dan perbedaan pandangan di antara para ahli mengenai sifat etika. Apakah etika bersifat absolut ataukah etika itu bersifat relatif? Para penganut etika absolut meyakini bahwa etika bersifat mutlak, yaitu berlaku secara universal kapanpun dan dimanapun. Sementara, para penganut etika relatif meyakini bahwa prinsip atau nilai moral yang ada di masyarakat juga berbeda-beda untuk masyarakat yang berbeda dan untuk situasi yang berbeda juga. Argumen yang mendukung paham etika relatif dikemukakan oleh James Rachels yang memberikan contoh keyakinan dalam dua suku yang berbeda yang memiliki cara perlakuan terhadap jenazah orang tua yang sangat jauh berbeda, yaitu suku Kalatia di India dan orang-orang Yunani. Sebagai wujud rasa hormat kepada orang tua mereka yang telah meninggal, suku Kalatia akan memakan jasad orang tua mereka, sedangkan orang-orang Yunani akan membakar jenazah orang tua mereka. Tokoh yang berpengaruh dalam paham etika relatif adalah Joseph Fletcher, sedangkan tokoh yang berpengaruh dalam paham etika absolut adalah Immanuel Kant dan James Rachels. Meskipun Rachels tadi yang memberikan argumen yang memperkuat paham etika relatif, tapi sebenarnya Rachels merupakan penganut paham etika absolut. Karena menurutnya secara umum ada aturan-aturan moral tertentu yang dianut secara bersama-sama oleh semua masyarakat. Contohnya adalah melawan kebohongan, pembunuhan, dan masih banyak hal lagi. Kemudian ada perkembangan perilaku moral. Teori ini sebenarnya banyak dibahas di dalam ilmu psikologi. Salah satu teori yang sangat berpengaruh dikemukakan oleh Kohlberg. Kohlberg berpendapat pada usia dini, kesadaran moral seseorang belum berkembang. Setiap tindakannya akan didasarkan atas kepentingan diri atau self-interest atau egoisme, sehingga yang dapat mengontrol atau membatasi tindakannya adalah faktor-faktor eksternal atau kekuatan dari luar dirinya. Makin bertambah usia seseorang, diharapkan makin meningkat pula kesadaran moralnya. Artinya, kecenderungan setiap tindakannya akan lebih banyak dikendalikan oleh faktor-faktor internal atau prinsip kesadaran etika dari dalam dirinya atau self-control. Kode etik atau prinsip-prinsip etika akan makin mudah diimplementasikan dalam suatu masyarakat yang kesadaran moralnya telah mencapai tingkat tinggi. Jadi menurut Kohlberg ini ada 3 tingkatan dalam perkembangan teori perkembangan, yaitu tingkat 1 prekonvensional, itu dia ada di usia kurang dari 10 tahun, di mana manusia itu masih berorientasi pada hukuman, yaitu ciri menonjolnya mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman. Lalu yang kedua adalah orientasi pada hadiah, yaitu menyesuaikan diri untuk memperoleh hadiah atau pujian. Dan pada tingkat kedua, yaitu konvensional, itu berada di usia kisaran 10-13 tahun. Menurut Kohlberg, di sini ada 2 sublevel, yaitu yang pertama orientasi anak baik, yaitu menyelesaikan diri untuk menghindari celaan orang lain. Dan yang kedua ada orientasi otoritas, yaitu mematuhi hukum dan peraturan sosial untuk menghindari kecaman dan otoritas dan perasaan bersalah karena tidak melakukan kewajiban. Dan pada tingkat 3, postkonvensional, itu dalam usia lebih dari 13 tahun. Itu ada 2 sublevel, yaitu orientasi kontrak sosial, yang ciri menonjolnya itu adalah tindakan yang dilaksanakan atas dasar prinsip yang disepakati bersama masyarakat demi kehormatan diri atau kode etik. Yang keenam atau yang tingkat
2, sublevel 2 pada tingkat 3, itu adalah tindakan yang didasarkan atas prinsip etika yang diyakini diri sendiri untuk menghindari penghukuman diri. Kemudian ada beberapa teori etika. Yang pertama adalah egoisme. Rachels memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri atau selfish. Menurut teori ini, orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Namun, semua tindakan itu hanyalah ilusi. Menurut egoisme psikologis, semua orang pada kenyataannya hanya peduli pada dirinya sendiri. Teori ini beranggapan bahwa tidak ada tindakan yang bersifat altruisme atau tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri, self-interest, yang membedakan tindakan berkutat diri atau egoisme psikologis dengan tindakan untuk kepentingan diri sendiri atau egoisme etis adalah akibatnya terhadap diri sendiri. Misalnya, kita begadang karena belajar demi mendapatkan hasil yang bagus pada saat ujian. Tindakan ini dilandasi oleh kepentingan diri, namun tidak dianggap sebagai tindakan berkutat diri. Contoh yang lebih jelas mengenai perbedaan egoisme psikologis dan etis adalah ketika seseorang membeli minyak tanah sebanyak 1 liter untuk keperluan memasak adalah tindakan mementingkan diri, sedangkan membeli minyak tanah sebanyak 1 tangki mobil dengan tujuan bisa dijual kembali dengan keuntungan tinggi disebut tindakan berkutat diri, karena akibat tindakan ini sangat merugikan dan juga bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, yang membedakan dua jenis egoisme ini adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Berikutnya adalah pokok pandangan egoisme etis. Jadi orang-orang yang mendukung egoisme etis itu berpendapat bahwa seseorang itu harus membela kepentingannya sendiri maupun orang lain, dan juga berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah membela diri sendiri, tidak mengatakan bahwa seseorang harus menghindari tindakan menolong orang lain. Tindakan menolong orang lain dianggap tindakan menolong diri sendiri, dan juga tindakan yang benar adalah tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Alasan orang-orang yang mendukung pandangan egoisme etis ini adalah argumen bahwa altruisme adalah tindakan menghancurkan diri sendiri. Jadi mereka berpendapat bahwa tindakan peduli terhadap orang lain merupakan gangguan ofensif bagi kepentingan sendiri. Selain itu, cinta kasih kepada orang lain juga akan merendahkan martabat dan kehormatan orang tersebut. Pandangan terhadap kepentingan diri adalah pandangan yang paling sesuai dengan moralitas akal sehat. Menurut mereka, pada akhirnya semua tindakan dapat dijelaskan dari prinsip fundamental kepentingan diri kita sendiri. Sering berbohong kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbohong kepada kita yang pada gilirannya tentu berakibat merugikan diri sendiri. Alasan orang-orang menentang pandangan egoisme etis adalah egoisme etis tidak mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan. Mereka berpendapat bahwa kita memerlukan aturan moral karena dalam kenyataannya seringkali dijumpai kepentingan-kepentingan yang bertabrakan, kemudian bersifat sewenang-wenang. Misalnya dalam suatu keadaan di mana kepentinganku, agamaku, sukuku, atau negaraku berada dengan kepentingannya, agamanya, sukunya, atau negaranya, maka menurut paham ini tentu yang diutamakan adalah kepentinganku, agamaku, sukuku, atau negaraku. Bila hal ini terjadi, apakah tindakan ini dapat diterima? Egoisme etis
dapat dijadikan sebagai pembenaran atas timbulnya rasisme seperti yang pernah dilakukan oleh Nazi, Hitler, dan politik apartheid yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Kemudian ada utilitarisme. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat sebanyak mungkin anggota masyarakat. Ukuran baik atau tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut apakah memberikan manfaat atau tidak. Itulah sebabnya paham ini juga disebut sebagai paham teleologis, berasal dari kata Yunani telos yang berarti tujuan. Kritik terhadap teori utilitarisme ini adalah hanya menekankan tujuan atau manfaat pada pencapaian kebahagiaan duniawi dan mengabaikan aspek rohani, dan yang kedua adalah mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu demi kepentingan mayoritas. Kemudian ada teori deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Paham ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Paham deontologi beranggapan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Hasil baik tidak pernah menjadi suatu alasan untuk membenarkan suatu tindakan, melainkan hanya karena kita wajib melaksanakan tindakan tersebut demi kewajiban itu sendiri. Paham deontologi ini bertentangan dengan paham utilitarianisme dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yeni Aprilda. Teori deontologi dengan imperatif kategorisnya atau yang dikenal dengan teori hak atau right theory. Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, menurut Bertans tahun 2000, teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi atau teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bagaikan satu keping mata uang logam yang sama dengan dua sisi. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas menurut Weiss tahun 2006, yaitu hak hukum atau legal right, yang mana adalah hak yang didasarkan atas sistem atau yurisdiksi hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada hak moral atau kemanusiaan, atau moral human right, yang dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok, bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Selanjutnya, ada hak kontraktual atau contractual right, yaitu mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di Indonesia sendiri juga mempunyai undang-undang mengenai hak dan asasi manusia yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. Hak-hak warga negara diatur dalam UU ini, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Ada teori keutamaan. Teori keutamaan membahas mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter atau sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi atau
sifat atau watak yang telah melekat atau dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Suatu tindakan disebut etis bila memenuhi kepentingan individu atau self-interest, dan suatu tindakan disebut tidak etis bila tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Penganut paham utilitarianisme, suatu tindakan disebut etis bila mampu memberikan manfaat atau kegunaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, dan suatu tindakan disebut tidak etis bila akibatnya lebih banyak merugikan sebagian besar anggota masyarakat. Karakter seseorang ditentukan oleh kebiasaannya, sedangkan kebiasaan dibentuk oleh tindakan yang berulang-ulang. Karenanya, sifat keutamaan bersumber dari tindakan yang berulang-ulang. Ada teori etika otonom. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Kelemahan teori etika Kant terletak pada pengabaian adanya tujuan mutlak, tujuan tertinggi yang harus dicapai umat manusia, walaupun ia memperkenalkan etika kewajiban mutlak. Ada 4 persamaan fundamental filsafat etika semua agama, yaitu yang pertama pada tujuan akhir umat manusia. Semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Dan yang kedua adalah semua agama mengakui adanya Tuhan, dan semua agama mengakui adanya kekuatan tak tertandingi yang mengatur alam raya ini. Yang ketiga ada etika. Bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir atau tujuan tertinggi umat manusia, dan ini adalah yang terpenting. Yang keempat, semua agama mempunyai ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Adanya prinsip-prinsip etika yang bersifat universal dan bersifat mutlak yang dijumpai di semua agama, tapi ada juga yang bersifat spesifik atau berbeda dan hanya ada pada agama tertentu saja. Setiap teori etika yang memperkenalkan konsep kewajiban tak bersyarat diperlukan untuk mencapai tujuan tertinggi yang bersifat mutlak. Maka dari itu, kelemahannya ada pada pengabaian adanya tujuan-tujuan mutlak yang tujuannya tertinggi harus dicapai pada umat manusia, walaupun memperkenalkannya hanya dengan etika kewajiban mutlak. Selanjutnya, ada etika abad ke-20. Yang pertama, arti kata baik menurut George Edward Moore. Anggapan yang timur bahwa kata baik tidak dapat didefinisikan. Suatu kata tidak dapat didefinisikan jika kata tersebut tidak lagi terdiri atas bagian-bagian, sehingga tidak dapat dianalisis. Selanjutnya, menurut Moore sangat sederhana bahwa kata baik tidak dapat didefinisikan, seperti kata kuning yang tidak pernah bisa didefinisikan lagi. Walaupun kita telah mengumpulkan berbagai fakta, benda, atau sesuatu yang berwarna kuning, fakta ini tetap tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan definisi kuning itu sendiri. Alasannya, karena kedua istilah itu, kuning, baik, dan seperti banyak istilah lain, mempunyai sifat primer. Suatu kata tidak dapat didefinisikan jika kata tersebut tidak lagi terdiri atas bagian-bagian, sehingga tidak dapat dianalisis. Baik adalah baik, titik. Setiap usaha untuk mendefinisikannya akan selalu menimbulkan kerancuan. Itu menurut Moore. Nah, selanjutnya adalah teori dari B.F. Skinner atau Bruce Frederick Skinner, pengelolaan kelakuan atau pengetahuan kelakuan. Jadi, B.F. Skinner ini adalah seorang American psikologis dan juga sosial filosofer. Teori Skinner ini mengenai pengelolaan kelakuan yang dimulai dari pengamatannya dalam ilmu fisika dan juga ilmu hayat, yang mana B.F. Skinner ini melihat bahwa terjadi kemajuan yang cukup pesat pada manusia. Namun, pesatnya kemajuan manusia ini tidak
si B.F. Skinner ini tidak menemukan gitu bagaimana cara manusia bertindak, atau ilmu etika itu jauh berkembang sangat mundur gitu, tidak berkembang sangat pesat seperti layaknya perkembangan manusia. Oleh karena itu, si B.F. Skinner ini menciptakan suatu alat untuk menciptakan kelakuan atau tingkah laku manusia, yang mana kelakuan ini dapat direkayasa dari alat yang dibuat oleh si B.F. Skinner ini. Dengan merekayasa kelakuan, maka akan menciptakan suatu tindakan atau kelakuan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada teori dari Iris Murdoch, pandangan penuh kasih. Nah, menurut Iris Murdoch, yang khas dari teori-teori etika adalah bahwa nilai-nilai moral dibuang dari dunia nyata. Teori Murdoch ini menyatakan bahwa bukan kemampuan otonom yang menciptakan nilai, melainkan kemampuan untuk melihat dengan penuh kasih dan juga adil. Hanya pandangan yang adil dan penuh kasih yang akan menghasilkan pengertian yang benar-benar betul. Sebab manusialah sumber segala nilai, karena itu nilai dan moral adalah sesuatu yang subjektif dan tidak berkaitan dengan dunia nyata. Nah, sebelumnya Iris Murdoch ini adalah seorang tokoh atau filosofer dan juga British novelist. Nah, teori selanjutnya itu adalah prinsip tanggung jawab Hans Jonas. Hans Jonas itu adalah seorang filosofer asal Jerman, yang mana Jonas ini mengamati bahwa walaupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemajuan, namun kemajuan itu membawa masalah baru, yaitu berupa ancaman kelanjutan kehidupan manusia setelahnya. Nah, etika tradisional ini hanya memperhatikan akibat tindakan manusia dalam lingkungan dekat dan sesaat. Etika macam ini tuh tidak dapat lagi menghadapi ancaman global kehidupan manusia dan semua kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Jonas menekankan pentingnya dirancang etika baru yang berfokus pada tanggung jawab. Intinya itu adalah kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan untuk umat manusia yang akan datang. Nah, teori abad ke-20 yang terakhir adalah dari Alasdair MacLintyre, yang mana Alasdair MacLintyre ini adalah seorang filosofer asal UK. MacLintyre ini mengatakan bahwa etika pencerahan telah gagal karena pencerahan atas nama rasional justru membuang apa yang menjadi dasar rasionalitas setiap ajaran moral, yaitu pandangan teologis tentang manusia, di mana manusia mempunyai tujuan hakiki dan moral adalah jalan ke tujuan hakiki tersebut. Sehingga jika membuang tujuan hakiki umat dari ilmu etika, maka etika tidak menjadi rasional lagi. Oleh karena itu, MacLintyre menganjurkan agar etika kembali pada paham teologis tentang manusia. Materi pembahasan yang terakhir yaitu tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Seperti yang kita tahu, etika itu adalah sebuah ajaran moral yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua agama sejak agama itu lahir. Namun, sebagai ilmu, etika itu kalah mapan bila dibandingkan dengan ilmu lainnya. Etika sebagai ilmu itu mencoba menjelaskan perilaku manusia dalam konteks sebatas makna hidup duniawi dengan mengabaikan sama sekali aspek kesadaran spiritual dalam hidup manusia. Perkembangan ilmu etika itu menjadi salah kaprah karena hanya dilandasi dengan hakikat manusia yang tidak utuh, karena membuang asas keagamaan itu sendiri. Suatu paradigma mengajar makna hidup duniawi dan melupakan potensi spiritual, kekuatan tak terbatas, kekuatan Tuhan dalam diri manusia. Oleh karena itu, ilmu etika kedepannya hendak didasarkan atas paradigma manusia utuh, yaitu suatu pola pikir yang mengutamakan integrasi dan keseimbangan pada pertumbuhan PQ, IQ, SQ, dan juga SQ. Dan yang kedua, kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan Tuhan. Yang ketiga, keseimbangan tujuan lahiriah atau duniawi dan juga tujuan rohaniah atau spiritual. Inti dari hakikat manusia utuh adalah keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara tujuan duniawi atau teori teologis dan juga rohani, teori otonom. Yang ketiga, keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat.
Yang keempat, gabungan ketiga butir di atas akan menentukan karakter seseorang, atau teori keutamaan. Dan yang terakhir, hidup adalah suatu proses evolusi kesadaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kita kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.